Hai guys, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita bakal ngobrol tentang teknologi bareng aku, Elvinza. Dan aku Rina. Kali ini kita ngobrol seru tapi santai kayak seputar teknologi digital ya, yang tentunya tuh dengan kehidupan kita. Bener banget, apalagi kan teknologi digital sekarang udah melekat banget di kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pasti kita nggak jauh-jauh dari HP ataupun laptop. Benar banget itu. Nah, langsung saja kita bahas tentang teknologi digital nih guys. Mulai dari AI sampai IoT, sampai sekarang ya guys. Jadi aku tuh sekalian sebenarnya teknologi informatika itu apa sih? Teknologi informatika itu gabungan dari teknologi komputer dan cara kerja sistemnya. Jadi kita tuh mempelajari cara kerja sistem dalam komputer, bisa untuk cara kerja sistem data, ataupun kita bisa loh buat game atau aplikasi dari situ. Menurut kamu soal teknologi informasi itu seperti apa ya? Informasi itu lebih membahas tentang pengelolaan sebuah informasi, mencari atau bahkan menyimpan sebuah informasi. Wah, keren banget ya. Terus soal digital literasi masyarakat. Nah, sekarang kan banyak masyarakat yang menggunakan digital literasi untuk bekerja ataupun di sekolah. Nah, menurutmu sejauh mana sih digital literasi masyarakat sekarang ini? Menurutku literasi digital masyarakat sekarang ini sudah lumayan sih, cuma perlu diingatkan lagi bahwa literasi digital bukan hanya menggunakan gadget saja, tapi juga harus mengerti, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Jadi nggak asal share video atau berita tanpa dicek dulu kebenarannya, padahal itu bisa bikin orang lain bahaya. Wah, keren banget ya. Terus soal akhir-akhir ini kan aku mau sedikit menyinggung tentang topik yang lagi rame banget akhir-akhir ini, yaitu AI. AI itu betul nggak sih? Ya banget lah, AI itu kan kecerdasan buatan yang sekarang makin dekat nih sama kita buat belajar, hiburan, atau pekerjaan. Jadi kita sebagai manusia tuh jangan semuanya diserahkan ke AI. Jadi kita tuh harus berpikir lah, jangan malah berpikir. AI itu alat bantu, bukan pengganti manusia sepenuhnya. Nah, benar banget, setuju banget aku. Kan sekarang apa-apa serba AI, mulai dari ngedit foto, menulis, dan bikin video palsu. Tapi kebanyakan masyarakat sekarang tuh bikin berita palsu, tahu dia menyalahgunakan AI untuk bikin hoax ataupun deepfake. Itu bahaya banget. Itu bahaya banget, itu kan termasuk ke dalam etika digital ya. Kita perlu sadar bahwa apa yang kita lakukan di dunia digital juga mempunyai konsekuensinya nanti. Jadi kita harus tetap jujur, adil, dan bertanggung jawab, dan nggak semena-mena dalam pakainya. Nah, bener banget, apalagi kan jejak digital kita sekarang bisa kemana-mana. Jadinya makin canggih teknologi, makin besar juga. Setuju banget. Oh iya, tadi kan udah menyinggung etika dalam digital. Nah, sekarang aku mau tanya nih tentang digital skill. Menurutmu sejauh mana sih digital skill? Lumayan, jadi yang penting tuh bukan cuma bisa gunain teknologi aja, tapi juga tahu cara jaga keamanan data dan tahu bagaimana dalam verifikasi itu digital. Wah, keren banget ya. Terus soal IoT itu keren banget gak sih menurut kamu? Ya menurut aku tuh keren banget loh. Bayangin alat-alat kayak kulkas ataupun CCTV bisa ngobrol, bisa bekerja secara otomatis, tahu lewat internet tanpa campur tangan. Dunia tuh sekarang makin canggih ya. Iya, benar banget. Nah tadi kan kamu bilang AI itu dapat bekerja seperti manusia, bahkan bisa ngobrol juga, berinteraksi juga. Itu artinya apa sih? Itu namanya prinsip acting humanly. Jadi AI bisa berperilaku seperti manusia, mengobrol, berinteraksi, dan melakukan hal yang kita lakukan. Contohnya robot dan karakter dalam game. Itu kan dibuat seperti manusia, dirancang. Oh, jadi kayak machine learning. Iya, tapi machine learning itu lebih ke bikin komputer bisa belajar dari data tanpa ikut perintah. Jadi dia bisa mengambil keputusan sendiri. Contohnya itu seperti TikTok. Dia bisa merekomendasikan video seperti banget yang kita tonton. Itu kayak aku banget sih kalau untuk nonton TikTok. Nah, BTW, kamu pernah dengar soal komputer kuantum gak sih? Komputer kuantum itu kan komputasi kuantum yang di dalamnya ada gabungan ilmu komputer, fisika, dan matematika yang dapat mengerjakan dua hal sekaligus secara bersamaan. Beda banget sama komputer biasa. Wah, keren banget ya. Terus untuk layanan penyimpanan data besar kamu biasanya pakai apa sih? Aku biasanya sih pakai Google Drive, tapi ada juga kok WeTransfer, WeCloud, OneDrive, dan lainnya. Tinggal pilih aja sih yang paling cocok. Kalau kamu biasanya pakai apa? Aku biasanya juga pakai Google Drive. Kenapa nggak coba pakai WeTransfer? Nah, aku udah biasa pakai Google Drive, jadi belum tahu deh tentang yang lainnya. Kamu harus mencobanya lagi dong. Oke. Nah, jadi itu guys, obrolan kita hari ini seputar teknologi yang makin keren, makin canggih, dan makin melekat di kehidupan kita.
Iya, semoga kalian yang nonton video ini bisa mendapat wawasan baru ya dan lebih bijak lagi dalam menggunakan digital. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngobrolin Teknologi. Bye-bye.